Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat bertemu pada mata pelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dalam pembacaan surat Al-Fatihah tadi ilmu yang Bapak sampaikan, pelajaran yang Bapak sampaikan nantinya mudah dicerna, mudah dipahami kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Kita pada hari ini masuk ke bab 4 yang dimana membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini yaitu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, jadi bisa dikatakan akhlak terpuji ini tentu lawan kata dari akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela itu nang kada baik. Jadi yang baik nih akhlak terpuji. Nah, kita akan membahasnya, membiasakan akhlak terpuji. Nah, jadi yang hal pertama adalah akhlak berpakaian. Nah, jadi yang pertama nih ingatlah akhlak berpakaian. Nah, jadi Bapak sedikit menjelaskan terlebih dahulu pengertian pakaian tersebut. Nah, jadi pakaian itu apa sih? Nah, jadi Bapak sedikit, mungkin kalian sudah tahu apa itu pakaian, cuman Bapak sedikit menjelaskan. Pengertian pakaian yaitu barang apa yang dipakai. Baju, celana, nah, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut sebagai pakaian menurut KBBI. Nah, jadi itu. Yang kedua, kita masuk yang kedua, fungsi pakaian. Nah, jadi kita membahas tentang fungsi pakaiannya. Yang pertama, fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Nah, fungsi pakaian ini sebagai penutup aurat kita. Nah, tentunya sudah tahu kalian kan, aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Nah, itulah fungsi pakaian, menutup aurat kita. Untuk perempuan seluruh tubuhnya. Nah, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang kedua sebagai perhiasan. Nah, pakaian ini juga bisa dijadikan perhiasan. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah. Allah senang keindahan. Allah suka keindahan. Nah, jadi tentu tidak heran maka fungsi pakaian ini sebagai perhiasan karena Allah itu menyukai keindahan. Nah, menyukai kebersihan juga kayak itu. Nah, baik, kita langsung ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsinya yaitu melindungi dari bencana. Nah, bencana yang dimaksud bisa seperti fitnah. Nah, amun kita ini berpakaian misalnya binian lah nang rancaknya berpakaian yang terbuka auratnya seperti celana pendek atau lengan tidak pakai baju pakai tidak lengan, memakai baju cuman lengannya kada panjang. Nah, itu termasuk aurat. Melindungi dari sengatan matahari juga. Nah, sengatan panasnya hari. Jadi pakaian ini berguna juga kayak itu. Nah, amun harinya panas, nah, melindungi kita dari panasnya matahari, tidak terkena langsung oleh matahari. Nah, lawan juga melindungi dengan rasa udara dingin. Nah, misalnya malam, nah dingin kan. Nah, jadi baju kita ini berfungsi sebagai melindungi dari bencana, contohnya saja udara dingin.
Fungsi selanjutnya yaitu penunjuk identitas. Ditemukan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana dan dari sengatan. Nah, mohon maaf. Identitas, penunjuk identitas. Nah, bahasa adalah identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Nah, kita sebagai umat Islam tentu ada ciri khasnya. Ada ciri khas dalam berpakaian seperti menggunakan gamis, aurat tidak terbuka, pakaian longgar. Nah, itu jadi identitas diri kita dalam berpakaian. Nah, itulah fungsinya. Ada 4 tadi: penutup aurat, perhiasan, melindungi dari bencana, dan penunjuk identitas. Nah, kita membahas ke selanjutnya, batas aurat. Nah, sudah disinggung tadi tentang batas aurat. Batas aurat laki-laki dari pusar sampai lutut itu adalah aurat laki-laki. Untuk aurat perempuan, sebagian besar ulama mengatakan bahwa berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan wajah. Nah, itu pendapat sebagian ulama tentang aurat perempuan. Ada juga yang berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu aurat, tidak terkecuali muka dan wajah itu juga aurat menurut Abu Hanifah. Nah, itulah. Nah, kita lanjut lagi tentang adab berpakaian. Nah, yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru bagus dan bersih. Pakaian baru yang dimaksud bukan membeli pakaian baru, cuman yang sudah dicuci. Nah, jadi itu maksudnya. Kita harus memakai pakaian baru. Jangan misalnya memakai pakaian yang siang tadi kada betapas. Nah, jangan. Harus yang baru, bersih, bagus. Nah, itu. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal. Nah, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Nah, kayak itu. Nah, kita nih selain menutup aurat juga jangan ketat, jangan memperlihatkan lekuk tubuh pakaian kita nih. Nah, itulah adabnya. Tebal juga jangan tipis, gitu. Nah, jangan tembus pandang. Nah, paham? Nah, itu. Lanjut, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Jangan pakaian laki-laki ini kayak binian, mirip binian. Nah, jangan sampai gitu. Nah, atau sebaliknya, binian hendak kayak lakian pakaian. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, seperti itulah, jangan sampai terjadi. Itulah adabnya. Mbah tuh pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, juga inilah, jangan sampai memakai pakaian yang ada gambar yang bernyawa. Contohnya binatang, singa, hewan, atau gambar manusia, tokoh-tokoh kayak nah, misalnya Habib atau siapa tokoh terkenal, presiden. Nah, jangan sampai kita memakai baju itu. Atau ada yang gambar salibnya. Nah, jangan sampai lah. Nah, itulah diantara adab-adab kita dalam berpakaian. Ada berdoa juga. Berdoa jangan lupa dalam memakai pakaian baru atau yang pakaian yang kita sudah lama pakai. Kita lanjut lagi, membiasakan akhlak berpakaian. Nah, busana muslimah haruslah mempunyai ciri khas, kriteria sebagai berikut. Nah, inilah, catat baik-baik binian. Yang pertama, tidak jarang dan ketat. Nah, ingatilah, binian tuh baiknya jangan jarang, jangan ketat juga. Itulah.
kriteria busana muslimah yang baik. Yang kedua, tidak menyerupai laki-laki. Nah, sudah disinggung tadi, kada boleh binian itu menyerupai laki-laki pakaiannya. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Nah, jangan juga kita nih memakai pakaian yang kayak agama lain katanya. Menjadi ciri khas agama lain, jangan sampai kita memakai seperti itu atau menyerupai. Nah, ingatlah. Yang keempat adalah pantas dan sederhana. Pantas dan sederhana, tentu pantas itu layak dipakai, sederhana tidak berlebihan dalam berpakaian. Nah, itulah maksud dari pantas dan sederhana. Pantas lah dipakai, masih bagus, masih layak dipakai, dan sederhana, jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Nah, kita lanjut lagi, hikmah adab atau akhlak berpakaian. Nah, ada hikmahnya, ada pelajarannya, yaitu menjaga identitas muslim. Nah, kita bisa menjaga identitas kita, identitas agama kita dalam berpakaian ini, karena kita kan memakai ciri khas kita yaitu longgar. Nah, longgar tidak ketat. Nah, itulah adalah menjaga identitas kita. Yang kedua, yang terakhir, menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kita hikmah yang kita dapat tadi menjaga kebersihan kita. Namun sudah kita menjaga kebersihan ini, maka kesehatan kita akan terjaga. Karena kita tidak memakai pakaian yang kotor kan, harus bersih kita memakai pakaian itu. Makanya hikmahnya adalah kita dapat menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, jadi mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini karena waktu kita terbatas juga. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran Bapak yang sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, Bapak tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.